Ini gue sekarang masih sama dokter Inong, dokter yang luar biasa banget. Beliau ini dokter spesialis kulit dan kelamin yang sehari-harinya juga menjadi seorang aktivis yang luar biasa. Aktivis khususnya mendampingi teman-teman yang mau sembuh terhadap LGBT itu, Dok ya. Ya, bukan hanya LGBT kali ya, semua Oke. yang bisa jualan badan ya. Wah, Ya perilaku sebenarnya kan hubungan seks itu hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang laki dan perempuan ya kalau di Indonesia. iya. Yang sah secara hukum agama masing-masing di Indonesia semua setuju dan undang-undang negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ya, itu setuju kan? Harusnya kan. Iya, harus begitu. Nah, kalau di luar itu Kalau nggak setuju bukan warga Indonesia harusnya. Kalau di luar itu kan zina, Yeah. ya kan? Sebenarnya Indonesia ini harusnya angkanya akan kecil sekali kalau orang pada nurut gitu loh, ya kan? Oke. Saya juga selalu bilang sama pasien peraturan dari kalau sama anak muda atau apa peraturan dari Allah dari Tuhan, ya kan? Saya juga kerjasama sama Katolik sama Protestan ya, Kristen sama. Mereka sama, kita rangkul juga, tapi kalau mereka yang misalnya lagi salah jalan, kan orang kan nggak apa-apa ya salah jalan ya. Gimana caranya, karena ini penyakit yang saya hadapi sehari-hari. Dan teman-teman dokter spesialis kulit, nanti ada angka-angka yang dari Indonesianya kita kasih. Gimana dok datanya dok? Ini penasaran nih dok, data-datanya seperti apa sih di Indonesia ini kayak gimana yang sudah cukup mengerikannya kondisi pergaulan jadi LGBT ini ini? IMS itu ada 16 macam. Salah satunya adalah HIV. Datanya tuh sekarang kayak gimana dok kondisi Di Indonesia. ya? Di Indonesia ini dari mulai tahun 2020 ya sekarang HIV ini dari seluruh provinsi di Indonesia. Boleh dilihat kok di Google ada STBP. Jadi laporan tahunan seluruh Indonesia tentang IMS HIV. Ya kan? Kenapa saya yang singgung terus HIV? Karena itu belum ada obatnya kan sampai sekarang. Obat HIV itu cuma bikin pingsan loh. Iya, nggak ada. Belum ada obatnya? Nggak ada. Ya. Vaksin belum ada. Dengar katanya obatnya udah ada dok itu? No. Vaksin juga belum ada. Vaksinnya juga belum ada. Kenapa? Karena dia mutasi terus, ya kan? Ya virus kan pasti mutasi dok. Itulah dia. Enggak juga. Tapi COVID cepet ya dok. Iya. Vaksinnya. Gampang. Tapi kan jadi mutasi itu apaan sih? Dia anak cucunya, cicitnya tuh lebih pintar dari kakek neneknya gitu loh. Jadi nggak mempan lagi yang ini udah nggak bisa lagi gitu. Ya lebih pintar udah nggak bisa ya. Gitu. Jadi mutasi ada terus. Dan itu dari tahun 81. Itu dimulainya dari kaum yang lewat dubur. Jadi HIV ini penularan awalnya memang dari LGBT. Yes. Tahun 81 di Amerika. Ada itu sejarahnya. Ya kan? Udah gitu kita baru sarkoma kaposi generasi baru nih, ada baru nih. Gambarnya kalau lihat nggak enak banget deh ya. Itu juga generasi baru, dia kayak ada kayak tumor-tumor segede-gede gini, copot sendiri tangannya segala macem ya. Itu dimulai juga dari LGBT. Tahun berapa? 2016 saya ikut di San Diego waktu itu. Ini ada penyakit baru nih, bingung semua kan, itu pesertanya seluruh dokter kulit kelamin seluruh dunia. Saya anggota, saya international fellow di situ, American Academy of Dermatology. Itu saya selalu di situ deh, tempat infeksi menular seksual ya. Infeksi menular seksual itu penyakit yang disebabkan oleh hubungan seks yang bukan suami istri tadi. Dan ganti-ganti pasangan, ya kan? Bukan suami istri terus ganti-ganti. Berarti kalau udah bukan nama istri sama suaminya kan berarti udah ganti pasangan dong. Iya. Nah, itu. Dulu sebutnya penyakit kelamin, tapi kita sekarang sebutnya infeksi menular seksual karena ternaknya bukan cuma di kelamin. Bisa naik ke otak, bisa matanya buta, anak cacat. Itu mutasinya mutasi dari HIV? Bukan, dari virus herpes kelamin. Dari herpes kelamin? Bukan herpes badan ya. Iya. Badan tuh cacar air loh, jangan nanti neneknya kena herpes di sini dibilangnya nenek berzina. Iya. Jadi mutasi, yang baru lagi dong cacar monyet. Ini ngeri lagi nih. Karena tempat keluarnya apa, ya kan? Kotoran kan? Oke. Bener. Cacar monyet tuh apa sih dok? Saya belum ngerti. Ini saya banyak data berita katanya cacar monyet. Menurut WHO bahkan WHO sudah ngomong juga ini kan. Cacar monyet ini banyak terjadi di LGBT ini. Iya memang betul. Dimulai gitu. Kan HIV juga di situ. Sarkoma kaposi generasi baru itu. Karena itu tempat keluarnya apa gitu loh. Minta maaf. Iya kan? Itu kan tempatnya penyakit dong yang kotor. Kalau kita, saya sih bukan ini ya, tapi di kitab suci kita sama semuanya.
kitab suci kita yang haram kan Muslim ya. Di Al-Qur'an yang nggak boleh kan lagi haid. Lagi mens, kenapa? Itu kotor, darah kotor. Tapi ada bersihnya dong, ya nggak? Kalau dubur ada bersihnya nggak? Ya kotor terus. Ya udah. Gitu. Jadi jadi pertama kali HIV ini terjadi karena LGBT. Yes. Pertama kali termasuk cacar monyet nih. Dan nanti akan Soalnya tadi ya sarkoma kaposi yang generasi baru ya. Ya. Ini Itu bisa kanker loh sarkoma kaposi itu. Oh my God. Dari Nah, virus. Dok, gini dok. Angkanya katanya mau cari. Itu makanya tadi datanya Jadi sekarang nih di Indonesia mulai 2020 sebelumnya itu masih itulah belum ya. Sekarang populasi kunci di Indonesia itu tadinya populasi kunci itu artinya yang menyebabkan HIV nih terbanyak itu tadinya dari wanita tunasusila. Oke. Pria tunasusila sama pelanggannya wanita tunasusila ya kan? Oke. Sekarang dimasukkan mulai 2020 dimasukkan LSL. Walaupun dia nggak tunasusila, yang suka sama suka juga masuk. Ya kan? Itu terbukti dengan data, ya kan? Iya, ada nih nanti saya juga kasih kan udah ternyata itu dari CDC ya, Kemenkesnya Amerika. Penularan paling gampang HIV itu lewat dubur nomor 1, nomor 2 vagina, baru mulut juga bisa. Tapi dubur. Oke, itu yang paling bahaya di situ. Betul. Satu lagi kalau LSL itu cenderung ganti-ganti pasangan, nggak setia. Beda kalau sama yang misalnya yang perempuan ya. Tapi yang mayoritas itu terjadi karena dubur tadi. Lah kan paling gampang lewat dubur. Jadi mulai 2020 saya nih. Sekarang LSL dimasukkan populasi poci namanya untuk penularan HIV dan IMS bukan hanya HIV ya, sifilis, herpes kelamin dan lain-lain. Itu mulai 2020 itu di Indonesia nih ya, laki-laki kena HIV 2 kali lipat perempuan. Gila. Oke. 2020 itu 7% banding 33%. 67% laki, 33% perempuan. HIV nih ya? Iya, ya kan? Tapi ya kan mulai 2021 naik lagi, laki-lakinya lebih banyak lagi. 69% laki perempuan 31. Oke. Maaf ya, di suatu daerah saya diundang ke sana. Iya. Kepala dinas kesehatannya sampai sedih banget, cowok kena HIV 5 kali lipat perempuan karena banyak banget tadi. LSL. Iya. Kalau cowok itu ya, kalau ini dubur, sorry. Iya. Ya, ini penting banget. Ada kelenjar prostat yang bikin cairan sperma. Oke. Itu nempel di dubur, ada gambarnya kalau di itu ya. Nah, kalau misalnya ada masuk penis nih, kesenggol ya. Dia ini G-spot enak. Jadi yang disodomi juga keluar sperma. Di duburnya? Bukan keluar sperma di depan dong. Bukan, maksudnya duburnya ini ada G-spot titik, juga. Yes. Gila. Baru tahu. Kan saya dokter di situ. Jadi prostat itu kalau suka ada pembesaran prostat segala ya. Iya. Itu prostat itu tempat bikin cairan sperma. Kan produksinya kan dari buah zakar ya kan? Iya. Itu biji zakar tuh ya kan sehari 150.000 tuh tadi. Oh, makanya mereka ini suka ya, Dok ya? Iya, kan orang nggak ngerti kenapa sih bukannya sakit gitu melulu kalau orang-orang nggak ngerti. Karena ada G-spotnya. Oke. Sama yang jadi topnya juga karena sempit, katanya lebih sempit dari cewek katanya. Jadi kayaknya lebih ini ya kan. Nah, tapi yang ininya bottomnya juga enak, ininya ereksi juga di sini. Oh, gila. Maaf ya, orgasme juga. Iya. Baru Keluar juga dia, keluar juga. Yes. Baru ngerti. Oke, gila. Dipikir-pikir, cuman kalau udah kena penyakit yang IMS segala macam, ada virus-virus segala macam tuh yang 16 macam. Itu saya dubur-duburnya nih udah pinggirnya tuh udah lobang-lobang loh. Jadi ada terowongan, minta maaf ya, nggak bisa diapa-apain, namanya fistula ani. Terus yang kayak kembang kol saya udah kasih lihat kan. Iya. Buang air besar aja nggak bisa, buang angin nggak bisa loh, minta maaf. Ini yang saya hadapin soalnya, sedih banget. Makanya mereka tadi dikasih ini keterampilan ya. Saya pernah mendampingin mereka yang udah sakaratul maut itu, ibunya yang menerima dia akhirnya dia pulang akhirnya terus dia menelpon saya, dokter sakit banget. Iya, udah ya tobat deh, udah saya bilang gitu ya, udah sampai meninggalnya beliaunya. Saya dampingin pakai itu karena udah obatnya udah telat waktu itu, obat AIS-nya belum HIV-nya. HIV ada juga tadi itu tadi ya.
Nah, jadi orang kalau udah kena HIV ini gimana, Dok? Maksudnya? Gimana cara dia Minum obat, nggak boleh putus. ada obatnya? Kata dokter tadi udah nggak ada, Tapi obatnya. nggak boleh putus. Obatnya ini sebenarnya buat menghentikan perkembangan virusnya aja ya. Dan tapi yang paling sedih apa? Ini economic burden dibayar negara loh. Untuk? Obat HIV dibayar negara gratis. Oke. Ya. Waktu itu tahun 2016 itu 1 triliun, sekarang udah 4 triliun. Untuk itu aja makin APBN banyak. kita nih. Yes. Mendingan buat bayar kayak anak saya kemarin ke Papua kan, ke Kepulauan Yapen, nggak ada listrik loh di sana, jangan salah loh. Anak TBC banyak yang kurang gizi dan lain-lain. Mendingan uangnya buat itu, bener nggak? Ya bisa bener, tapi maksudnya orang HIV ini kan juga korban maksudnya, Dok ya. Loh, kok korban? Kalau dia bikin seneng sama seneng gimana? Masa dia mau HIV, Dok? Ini karena dia nggak tahu gitu loh, Dok. Ya makanya kita Kan harus perlu. dikasih tahu sebenarnya. Makanya. Ini jangan kita aja lupa, gua aja baru tahu nih. Jangan lupa lewat dubur paling gampang. Itu Ya, bukan kata saya, semuanya ada di semua sini. di jurnal internasional pun ada semuanya. Heeh. Bahkan dunia negara-negara yang sudah notabene sudah mengesahkan dan maju pun akhirnya tobat sendiri. Bukan tobat sendiri tahu, tapi ya gimana? Akhirnya dia banyak loh beginian. Udah nggak boleh lagi deh sekarang. Dan Baru sadar. mereka enggak juga, tapi karena mereka kan Nah, kita baru mau coba-coba mau legal-legalin gitu kan, enak enggak dulu, aja. ini kan negara kaya mereka yang lain. Kan kita APBN-nya kan kecil, uangnya ngapain? Kalau silakan di Amerika dikasih obat. Saya kan juga penyuluhan ke pasukan perdamaian TNI yang mau berangkat, pulang mereka nol ya. Nggak ada, karena emang nggak ngelakuin, ngapain kan gitu. Dia pada cerita emang bener Dok katanya dari negara-negara lain tuh yang udah sah sesama jenis, ya kan mereka ada LGBT, dia pada punya penyakit AIDS dan lain-lain, meninggal di sana. Waktu lagi di pasukan perdamaian, katanya mau bantuin orang gimana tuh meninggal kan gitu. Ya Allah, ini bener-bener harus ini teman-teman semua ya, gue minta tolong dibantu di share ke ini menurunkan semua sosial media kita semua ya. Walaupun minum obat tetap lemes loh. Harusnya nanti ada testimoni loh. Saya biasanya pakai testimoni, dia udah 10 tahun nih ya. 10 tahun penderita HIV udah minum obat ya. Istrinya kena. Tapi dia udah nggak ngelakuin lagi sih waktu itu dia. LGBT, bisex. Okay. Udah istrinya kena dong. Anaknya 2, waktu itu dia rajin minum obat. Istrinya udah HIV. Kena juga jadi istrinya. Nah, terus waktu itu ke saya lagi TBC ini seluruh badan kena virus yang seluruh badan itu karena daya tahan tubuhnya rendah. Itu kemarin dia nggak sengaja hamil anak ketiga, meninggal dia sama bayinya. Sementara ini anak orang nggak bisa ini. Kemarin dia bawa motor ya, jadi Gojek ya kan, ojek lah ya, bukan Gojek ya, dia yang swasta, dia udah nggak diterima lagi, jatuh karena pusing. Ya. Kalau ada penumpangnya gimana, patah kakinya. Anaknya kira-kira yang 2 yang normal itu alhamdulillah. Okay. Ya, nenek dia tinggal sama nenek sama orang tuanya, sama ibunya janda udah tua, udah meninggal bapaknya. Terus anak 2 ini kira-kira akan menjadi manusia Indonesia yang baik nggak? Kasihan anaknya juga, iya. Dan ini gue makin yakin semenjak gue ngobrol sama dokter Inong, jadi gue makin yakin kalau lo sayang sama teman-teman lo yang LGBT, yuk bantu mereka gitu loh. Jangan didukung aktivitas dan perilaku mereka ini, ya Allah. Nggak sesuai soalnya, itu bikin penyakit kalau saya nih dari segi kesehatan. Kalau kami dokter yang kami lihat itu bukan yang lain-lain. Kita nggak peduli hak asasi, nggak peduli apa yang lain. Yang penting perilaku seksualnya bikin penyakit kagak. Iya. Betul nggak? Iya. Dan ini emang paling gampang. Itu dari Amerika. It's logic banget, simple. Iya. Kasihan lo kalau jadi nggak usah gitu bicara deh udah surah hak asasi manusia, lu bahaya buat lu gitu loh. Bukan hak asasi manusia, justru hak asasi manusia lu buat sehat. Iya, terus udah gitu jadi beban negara kan, harus dibayar. Kalau nggak kita dituntut sama WHO, kalau nggak itu. Ini salah satu dari penghancuran tadi ya kan. Negara WHO buat peraturan itu WHO. Iya. Negara wajib beli juga obatnya bukan kita bikin sendiri, beli dari luar. Iya. Maaf, kemarin sempat itu di stop itu subsidinya. Banyak banget yang meninggal teman-teman kita yang HIV, yang LGBT juga karena stop mendadak itu. Perobatannya. Itunya subsidinya ya dari luar. Dan subsidi dan obatnya mahal banget. Ya. 500.000 ya per orang per hari seumur hidup. Oke. Kalau nambah terus gimana? Gratis loh. Wow. Ya kan? Kalau sipilis kita harus bayar loh 700.000. Ini menarik diskusi mengenai pencegahannya, Dok ya. Ya.
Banyak yang bilang katanya kondom bisa mencegah HIV Nah itu dan kondom, lain-lain. nah itu juga konyol banget ya saya. Boleh nggak saya sedikit ngobrol dulu? Jadi gini dok. Boleh, maksudnya. boleh banget. Jadi saya ini kebetulan, saya dulu pertama kali kerja dok, pernah saya kerja di sebuah perusahaan elektromikroskop besar, itu dok ya di dunia. Jadi dan juga background saya juga kan teknik kimia, Oke, chemical keren, engineering. keren. Jadi saya coba mempelajari nih dunia-dunia gitu-gituan. Ternyata gue pikir-pikir ya dok, kondom ini nggak bisa lolos, virus-virus lolos kayak Setuju. kita jaring ikan. Kalau Setuju. logika saya nih dok, jaring teri lewat kan? ikan terinya lewat, Iya, lo setuju. nangkep lele dapet. Setuju. Tapi virus ini kan kecil banget dok. Setuju. Jadi gini. Ini bener nggak dok kayak gitu? Betul, Dok? betul, betul. Jadi gini, itu ada juga buktinya nih ya, Ada itu. ada, ada ininya penelitian-penelitian ilmiah. Jurnalnya juga udah ada. Ada semua. Gila ini campaign kondom ini bahaya bro. Campaign Emang. kondom ini justru malah ya bisnis aja berarti dok ya. Betul. Oke. Nah, jadi pori-pori semua benda kan ada porinya ya, apalagi beliau nih ahlinya ya kan anak muda yang ada di sini ya. Jadi pori-pori kondom itu sebesar terowongan kereta istilahnya. Nah, dibikin untuk sperma dong. Sperma sebesar pesawat kagak bisa lewat ya. Iya. Tapi itu pun untuk KB pun 80% loh keberhasilannya, nggak 100 loh, nggak ada orang pakai kondom bisa pasti nggak hamil, enggak 80%. Nah, sementara ukurannya virus HIV itu sebesar kereta api bisa lewat. Mungkin mobil lebih kecil gitu dok harusnya dok. Ya oke lah pokoknya bisa lewat. Jauh ya. dok, pori-pori itu besar dok. Kalau kita lihat mikroskop Setuju, jauh keren. dok. Ini ada ukurannya. Virus kecil banget. Dan ini ada seperberapa mio, saya punya penelitian Iya, ilmiahnya. iya. Kan saya teruskan ke luar negeri nih. Ya kan? Jadi kita ini digoblok-goblokin sama kampanye kondom bisa anti HIV. Salah. Ya. Dari yang dokter Inong jalan nih dok ya, dokter udah ketemu dengan banyak sekali pasien-pasien yang begitu dok ya. Apa sih kendala mereka biasanya dok yang paling penting? Tadi ya, tadi itu. Jadi mereka merasa di situ mereka punya apa ya? Tadi kan saya kan coba diskusi yang kita Ya, diskusi sama Kak Sinyo di part sebelumnya. Yang dokter temukan sama juga begitu. Satu duit sih sebenarnya. Oh ya. Ya, kan Jadi banyak duit. yang jualan. Ngeri banget. Nah, buka deh Facebook sekarang, buka aja. Silahkan. Oke. TikTok. Saya Yang sebut aja. LSL tadi, yang homo. Duit. Atau juga friends with benefit juga banyak ya kan, yang cuma senang-senang aja. FWB ya kan. Oke. Sekarang kan FWB. Kan Iya, anak muda iya, sekarang iya, cowok-cewek, cowok sama cowok lebih banyak lagi karena ngerasa aman. Oke. Itu yang Sama suka orang suka tua ya. udah nongkrong cowok di kamar berdua dicuekin, ya udah aman lah cowok gitu kan. Cowok sama cowok. Itu- Padahal lebih bahaya lagi dibanding cowok sama Iya, cewek. kita takut banget. Jadi malah lebih tenang ya kalau cowok sama cewek, tenang harusnya. Nggak boleh juga. Salah tadi. Iya. Cuman lebih gampang, paling gampang lewat dubur. Nomor 2 loh yang hetero. Iya. Ya kan. Tapi ya gitu. Itu zina laki perempuan juga banyak loh. Jangan salah. Jadi saya selalu bilang bukan hanya laki sama laki loh ini, laki perempuan juga nggak boleh. Tapi kan yang anak muda. pertama kali menyebabkan ini kan yang LSL Iya, tadi lewat kan. dubur, karena Laki udah sama paling laki-laki kan gampang. dok. Iya sekarang. Mulai 2020 ya. Dan berarti fenomena ini kalau memang grafiknya 2020 ini lebih tinggi, Berarti makin banyak perilaku begitu. berarti ini semakin itu pun meluas. itu pun kayak puncak gunung es yang angka tadi serem itu, kayak puncak gunung es gitu kelihatan, padahal di dalamnya bude banget tuh esnya. ini bener banget. Ini logik kan? banget. Orang nggak mungkin semuanya mau ngaku Itu kan kan dok. yang suka sama suka. Kemarin waktu saya di ELC ada ahli hukumnya, beliau bilang tapi yang sama suka nggak bisa dong dibiarin dong. Loh ya nggak bisa dong. Bang Nasrul, oh ya oke. Saya tahu yang bukan yang dari hukum yang Bu Ratna ya. Oke, oh. Bilang seperti itu. Kalau yang suka sama suka ya nggak apa-apa. Lo nggak bisa dong. Narkoba kenapa? Ini lebih bahaya dari narkoba loh. Iya. Cuma 0,5% penyebab HIV di Indonesia sekarang dari narkoba. Iya, Tahun iya. 2016 0,6. 2020. Sekarang 2021 0,5 udah lebih sedikit lagi. Sekarang dari LSL Iya. dan waria Iya. tertinggi. Yang kemarin di LC itu dokter karena mungkin waktunya nggak gitu banyak. Jadi gue Iya, kurang kan? puas dengerin dokter ini. Makanya gue Iya. coba hubungin dok, kita ngobrol dok, gitu Iya kan. kan? Itu jadi itu penting banget. Ini gimana hancur Indonesia, selesai gitu. Karena walaupun minum obat tetap aja lemes. Dia nggak mati, cuman dia pingsan gini. Begitu lupa 2 hari, wah langsung merajalela lagi gitu virusnya. Belum ada obat yang matiin. Karena dia tuh pintar banget. Itu nenek cucu-cucunya tuh cicitnya pintar banget ini. Dari tahun 81 loh. Saya baru masuk Fakultas Kedokteran UI waktu itu. Ya kan? Saya tergerak karena saya pernah pegang lokalisasi WTS waktu di Madiun. Saya selalu ikut suami saya kemanapun beliau bertugas.
Di dokternya malah jarinya banyak banget, Bro. Amin. Insya Banyak Allah. banget beliau ini. Bikin ini itu banyak banget. Pokoknya dukung saya Saya bikin aja. buku macam-macam dorong. Ketahanan keluarga aja nomor 1. Ya. Iya. Kan adik saya dulu jadi tersesat karena ketahanan keluarga, ya kan. Udah deh, pokoknya gimana caranya kita, pokoknya tadi anak cowok terutama sama bapaknya mesti deket. Ya, itu penting. Pakai cinta, ibu-ibu Malah juga jangan orang ngomel biasa mulu. kan banyak cita-cita orang zaman dulu nih, Dok, orang tua. Kayak misalnya, ya orang tua saya ngomong gitu juga. Kok hati-hati tuh anak tuh cewek semua. Itu lebih diwaspada. Hari gini nih beda lagi nih, Dok. Anak cowok lebih waspada lagi sih sebenarnya. Ya dua-duanya sih. Jadi sebenarnya ya Makanya kalau ABCD ya dari WHO nih ya, ABCDE. A itu abstinence. Abstinence tuh jangan ngelakuin zina. Iya. Sama suami istrinya aja dah. B, be faithful, setia kalau udah punya ini, ya kan? Kayak misalnya di daerah yang kita belum bisa deh yang A, oke deh B aja dulu. Misalnya dia LGBT banyak, udah lu satu aja deh, jangan ganti-ganti pasangan. Tapi susah. Pasien saya waktu itu udah bagus, datang lagi setelah setahun nih pasien yang itu ya, yang di saat penjajah yang laki-laki itu LSL, ya kan di sana yang di Ancol. Kamu ngapain dubur Ancol? Aduh udah kayak gini lagi gimana? Tapi ini kan yang pekerja seksnya iya, ya. tapi Pekerja dia bilang, seks komersilnya Dok, kan. dibayarnya Dok 500.000. Kan kita tinggal mangap ngangkang nungging. Sedih banget. Makanya kasih keterampilan. Nggak boleh cuma diusir, dibakar, ya nggak bisa. Mau makan apa? Bener nggak? Benar. Setuju ya? Benar. Nah itu kayak di Depok Dan tuh. negara tuh juga harusnya harus concern sama hal ini. Itu tuh Depok tuh dilakukan. Tahu nggak dikasih keterampilan mereka UMKM. Dok, ini penting loh, Dok. Penting banget. Jadi negara itu memang bukan hanya ya ini kan mulai ada RUU KUHP yang baru nih udah mulai bagus Dok ya. Lebih spesifik pembahasan mengenai LGBT ini. Tapi kalau bisa mengenai pendampingannya, bagaimana ngatasin mereka? Iya, kita dibuat juga lembaga ini khusus. jalan terus. Iya, ini makanya jalan terus. Kenapa pendampingan Untung ada orang-orang kayak gini loh, Bro. Kalau enggak ini negara harus ada nih sebenarnya. wanita banyak loh, bukan hanya saya. Nanti boleh kapan-kapan undang Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Depok. Silahkan. Itu pencegahan ya. Pencegahan tuh penting banget. Apa? Kursus anak muda. Pemuda genre. Jadi gini, ya kan? Oh ya, B tadi be faithful. C kondom. C saya ganti coli aja dah kalau kepepet. Ya kan? Iya, menarik nih. Setuju. Kondom Setuju, itu setuju. buat poci aja, populasi kunci tadi. Tapi harus minum obat tetap karena perlindungannya cuma 26%. Itu Prof. Man dari Harvard. Saya ke Harvard sendiri ya. Iya. Nah, saya waktu itu 2014 ke Harvard. Ya kan? Itu dia bilang 26% perlindungan kondom Ya, cuma 26%. untuk HIV sama iya. IMS. Iya. Banyak teman-teman yang dari itu yang pendampingan saya yang LSL bilang, "Dok, kalau gitu kita pakai 5 lapis aja kondomnya." Ya kan? Jadi dia bilang gimana 5 lapis ntar nyangkut loh, kagak bisa gerak lo, nggak ada enak-enak pada ngakak, kita bertiga semuanya ngakak. Wah. Ya enakan coli kalau gitu mah gitu. Iya. Ya kan? Kalau kepepet tuh coli aja udah. Iya. Walaupun ada yang nggak setuju. Ya kan? Tapi ada beberapa ini juga setuju. Ya Ada beberapa ulama juga ada yang ngomong gitu daripada lo lakuin Iya, hal yang betul. lebih buruk ya. Iya. Gitu. Ini D menarik. itu disposable. Kalau yang pecandu narkoba itu udah beres. Narkoba sekarang udah nggak lagi penyebab HIV lagi, udah nggak. Tapi kan dia juga tetap harus Oh, nggak begitu banyak maksudnya pecandu narkoba ini. 0,5% cuma penyebab HIV. Gila. Sekarang- Ini data penting loh ini data. Penting itu Depkes bisa dibuka di Google kok, bukan kata saya ya. 0,5% narkoba. Jangan marah sama saya loh, jangan ada yang tersinggung karena saya sayang. Iya betul. Kasihnya juga iya, emang kita dibayar? Enggak. Iya. Saya pergi ke daerah-daerah gitu bayar sendiri pesawat segala macam, mau bantuin. Iya. Luar biasa. Tapi beliau ini ya karena mungkin orang banyak yang doain, Bro. Umurnya 60 nggak kelihatan umur 60. Gue tadi nggak percaya bahwa Tapi dokter anak Inong kita umur beres 60. dulu itu. Iya. Kita keluarga dulu dong, nomor 1. Suka ya? Keluarga adalah unit terkecil suatu bangsa, benar nggak? Ya betul. Organisasi terkecilnya lah. Yes. Ya. Jadi kan keluarga bangsa itu terdiri dari keluarga. Kalau semuanya beres-beres, kenapa terjadi seperti ini? Berarti kita harus ada upgrading cara pengasuhan anak. Nah Parentingnya. itu di Depok parenting, kursus parenting. Iya. Berapa persen tadi, Dok? Kenapa? Ada di sini LSL angkanya sih, santai. Dari penyebab ya. Iya. Sebentar ya. Bentar. Nah, saya kasih angkanya ya. There is no gay gene loh, jangan lupa ya. Tuh nih ya. Terbanyak faktor risiko tertinggi dari homoseksual 26,2% di Indonesia.
Dari narkoba 0,5 cuma persen. Gila, selama ini kampanye narkoba aja. Narkoba. Hetero cuman berapa persen tuh hetero? Ya di bawahnya. Berapa sih, Dok? Ada di bawah. Nanti ada deh, ya. Iya, Kalau perlu ditayangin aja. Kita nanti tayangin ya. juga, sambil ditayangin ntar Tuh, jangan. nih kan, tuh, ya kan? Narkoba 2 tuh. Hetero ada, hetero ada. 17%. Jauh Ya, ini 26,2. Jauh ya, gila. Ya. Sebelumnya enggak loh, mulai 2020. Sebelumnya masih Apa yang karena nggak kocik. dihitung kali nggak? Bukan gitu, makin banyak dong berarti. Berarti kan ini kan angka yang datang ke rumah sakit. Yang enggak tadi yang kayak puncak gunung es dong. Nih, iceberg, oke? Iya, betul. Yang angka kita serem itu ini gini Iya, di gimana? bawah nih gimana gitu. Ini gimana Indonesia 10 tahun lagi? Karena kan nggak ada gejala loh. Jadi penyakit infeksi menular banyak yang tanpa gejala dulu. Sipilis bisa nggak ada gejala 20 tahun loh, jangan salah loh. Bisa nggak ada gejala? 20 tahun nggak ada gejala bisa. Oke, kayak misalnya kan banyak penyakit-penyakit kelamin tuh, Dok. Yang juga berakibat fatal dari penyebab LSL tadi. Itu kayak gonore gitu-gitu juga sama, Dok? Gonore kan ada gejalanya. Atau yang lain-lain? Kalau itu gampang, sembuhnya gampang kalau itu. Kalau itu yang nggak bisa, yang bukan paling parahnya gampang, infeksi. maksudnya dia bisa diobatin, tapi bisa kalau hubungan lagi ya kena lagi. Tapi gonore juga bisa naik ke otak, bisa naik ke mana. Tapi itu kan ada gejalanya. Maaf ya, misalnya duburnya bernanah, atau mulutnya di sini nanah, atau misalnya penisnya bernanah. Itu kan saya sehari-hari. Ya, emang beliau dokter, memang itu tugasnya itu dokter penyakit kulit dan Tiap kelamin kan. hari. Ya, kemarin ada anak ke saya 15 tahun loh, serius. 15 tahun? Dia datang sendirian. Dia nangis-nangis, kamu kemana orang tua kok bisa gini? Nggak berani dia sama orang tuanya. Nggak ada. Satu lagi anak 17 tahun, bapaknya yang bawa. Ya karena 17 dia- oke lah udah. Ini 15 itu cewek cowok, Dok? Cowok lah, LSL itu duburnya udah hancur. Herpes. LSL juga? Iya. Oh my god. Dia Iya, takut, dia tiba-tiba dokter. Itu kan itu yang nggak dimasukin ke data ini, dia yang di bawah ini gunung es ini. Iya. Dan Dok, Ngeri ya, ini case-case begini berarti di semua dokter kulit dan kelamin Yes, tahu semua nih. yes. Emang ada tuh. Yes. Mereka nanganin tuh. Itu yang Iya. LSL itu semua. Iya. Wow. Di rumah sakit apalagi ini datanya. Iya. Kan? Yang di praktek swasta kan nggak ke data. Iya. Tapi kita kan Ini perlu kalian tahu teman-teman, dokter ini udah cukup senior karena udah 60 dokter yang cukup senior saya nih. dokter umum tahun 87. Iya. Dokter udah 30. jadi dokter Inong ini dokter kulit kelamin yang Jangan lihat penampilan. jangan lo lihat ini kelihatan kayaknya masih muda. Ini udah senior nih, jadi data dia udah lebih lengkap lah kelaminnya. Saya juga bukan cuma di Jakarta ya. Iya. Ya kan saya waktu itu Sulawesi Selatan 3 tahun, ke Kabupaten Madiun 3 tahun, di Karawang pernah, darurat militer kami di Aceh loh. Ya, tinggal di barak kecil gitu, bom di mana-mana. Itu juga tuh macam-macam dah. Ya kan karena suami dokter kan dokter di TNI. kan. Ikut Tapi muter jadinya. Saya ikut terus. Posyandu naik kereta kuda. Kita Indonesia masih belum sejahtera. Ternyata anak saya kemarin ke Papua belum ada listrik. Iya. Jalan juga ke sana repot gitu. Sementara kok harus bayarin ini yang bisa dicegah, ya kan? Iya. Ini kan kalau nggak ngelakuin seks bebas tadi, ya kan? Dananya bisa dipakai Nggak tempat bakal lain. kena, gitu loh. 4 triliun lumayan banget. Berarti sebenarnya kalau saya mungkin ya, kalau saya lebih prefernya dananya untuk preventifnya. Betul, setuju. Lebih baik buat preventif ya yang paling nggak ya, Dok ya. Preventif tadi kita kasih penyuluhan seperti ini sering dan kayak di Pemkot Depok yang udah Karena kalau tadi berhasil. dilarin ke listrik, Dok, misalnya kayak gitu, ntar ini makin banyak tapi nggak ke itu gitu loh. Iya, oke. Harus preventifnya dibuat pencegahan. Setuju banget. Antara lain dan tadi. Nah, tapi kenapa ada pemerintah daerah yang berhasil? Nanti boleh diberi undang beliau. Mau kok. Iya. Ya, beliau mau. Karena orangnya oke banget jadi. Iya. Jadi kita tapi itu ketahanan keluarga nomor 1. Ada kursus pranikah, kursus anak muda ada loh. Jadi mau tanya apa aja boleh. Kursus anak muda. Termasuk pendampingan tadi loh yang saya bilang 90% 3 bulan sekali loh itu. Dokter sebagai apanya di situ? Salah satu pengajarnya. Iya. Oke. Saya selalu. Udah 5 tahun saya di situ. Itu masih di demo loh sama kelompok LGBT. Kenapa di demo? Iya kan? Orang kita sayang, buktinya dikasih kerjaan. Itu tahu nggak, hasil UMKM-nya dijual, keuntungannya sebagian buat mereka lah. Mereka jadi ada penghasilan dari hasil UMKM-nya, kita beli, dijual. Emang di demo, Dok?
Ada demo. Demo, ya. Turun ke jalan tuh. Yes. LGBT. Yes. Terus kenapa? LGBT turun Tapi ke jalan kita dong. kalau saya ya ngelihat mereka tuh sedih banget kan, ini kasihan deh nggak dapat kasih sayang. Saya sebagai orang yang pernah ngerasain kan, Iya. bagaimana rasanya nggak punya keluarga hancur gitu lah. Ya. Iya. Kalau orang mungkin nggak tahu ya yang keluarganya utuh, ya kan? Iya, Lokasinya iya. keluarganya bahagia tuh, ya Iya, kan? iya. Tapi saya tahu. Jadi kalau saya ngobrol di anak jalanan tuh hancur. Satu lagi yang belum kepegang loh, penjara anak remaja laki-laki, sedih banget sampai nangis saya beneran. Maksudnya gimana, Dok? Nah kan dempet-dempetan. Cuma nyolong Banyak juga dompet. di itu LSL ya. Lah gimana orang mereka mau apa? Orang anak-anak ini semua yang mereka kan terjadi menjalankan kejahatan karena keluarganya kan. Keluarga lagi sekali lagi kan. Itu ada lagunya kan, harta yang paling indah adalah keluarga. Saya setuju. Iya. Keluarga adalah unit terkecil suatu bangsa. Jadi penularan untuk detik ini di Indonesia penularan LGBT sudah sangat luar biasa. Ini nular nggak sih, Dok? Dokter banyak ketemu orang nih, maksudnya nular secara psikologi akhirnya orang yang Iya hetero tadi akhirnya kayak jadi tadi duplikasi tadi. Oke, duplikasi ya. Iya, sekarang gini, kita kalau di agama Islam, saya rasa agama lain juga sama. Bergaul, ada hadisnya Rasulullah SAW ya. Nah, kita kalau bergaul dengan tukang minyak wangi. Nih Pak, itu Pak driver saya nih, ya. Pak driver saya itu dia cerita bener dia cerita ya kan. Teman saya, dia normal aja punya istri segala macam, tapi dia kerja di tempat potong rambut yang semua isinya itu, ya kan. Nah, udah jadi cerai sama istrinya. Tapi kalau kita kuat sih enggak ya, gitu loh. Sekarang apa dulu kasih sayangnya cukup enggak sekarang? Kuatnya dibangun dari imunnya tadi ya, Dok. Iya, jadi mendidik anak itu bukan steril ya, bukan taruh di ruang kaca gitu. Ini pengalaman kami itu dari itu. Terus tolong dong satu anak satu waktu seminggu sekali. Ini sekalian saya share ya dari Bu Eli Risman kami lakukan. Kekurangan kami adalah waktu saya dan suami karena kami dokter, ya kan. Itu kalau ada pasien gawat nggak bisa, jadi anak-anak nggak ada yang jadi dokter. Iya. Tapi itu penting banget kalau yang punya waktu tolong dong ya. Ada waktu, satu anak tuh satu waktu seminggu sekali. Misalnya anak perempuan, misalnya anak pertama hari Senin, anak kedua ini sama ibunya juga gitu satu Jadi jam gimana, Dok? aja. Jadi anak laki anak satu waktu. Seminggu sekali punya waktu berdua sama orang tuanya sendiri. berdua Laki sama misalnya bapaknya sama anak pertama hari Senin. Sama bawa anak jalan kedua keluar hari- berdua aja Boleh, gitu ya. atau ngobrol-ngobrol. Ibunya nggak usah ikut. Nggak usah. Jadi benar berdua Nanti gitu ya. gantian, ibunya juga gitu. Terus rapat keluarga. Terus hari kalau kami dulu minggu siang itu pergi berempat. Nggak boleh ada yang bawa handphone ya. Semua yang boleh terima telepon cuma bapaknya karena dokternya yang gawat-gawat banyak. Ya, kita ngobrol. Pergi makan kemana-mana itu. Udah. Terus ada lagi satu. Pembantu nggak ikut. Nggak ada. Jadi benar-benar inklusif ya. Berempat. Saya sama suami hari Sabtu pagi biasanya. Udah tahu mereka kan ada, tadi waktunya mereka udah ada, sama ibunya ada, sama bapaknya ada tiap minggu, ayah sama ibu juga berdua ada. Satu lagi, rapat keluarga sebulan sekali, tolong dong. Apa yang dibahas rapat keluarga itu, Dok? Rapat keluarga kita belak-belakan, nggak boleh nuduh ya. Minta maaf orang tua juga, mereka juga minta maaf. Kemudian ayo apa tugas-tugasnya? Kalau kami keputusannya suami saya prinsip keluarga kita At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu. Dulu kita benar sama keluarga kita dulu dari api neraka itu dulu. Api neraka itu bukan hanya di dunia ya. Jadi kita benar, keluarga kita benar. Udah beres tadi ternyata ada di Al-Qur'an. Saya 34 tahun pernikahan belum pernah dibentak sekalipun sama suami saya. Belum pernah. Padahal tentara suaminya ya. Nah, karena itu ngamalin yang hadis Rasulullah. Jenderal loh, Pak, suaminya. Jenderal dokter. Laki terbaik di antara kamu ada yang paling baik terhadap istrinya. Kan ada tuh hadisnya. Itu. Tapi saya juga apa-apa saya minta izin walaupun saya izin dulu sama suami. Karena beliau adalah yang pemimpin keluarga kan. Yeah. Tahu nggak kenapa itu meningkat sekali sekarang HIV di atas laki-laki di atas 60. Karena nggak mau yang perempuan ya kan istrinya udah nggak mau ngelecehin, bahkan akhirnya apa? Sama laki. Iya. Gila, penularannya di atas 60. Iya, sekarang Oh my meningkat. God. Nah, Gila. kan makanya tadi laki-laki sekarang 2 kali lipat perempuan loh. Di suatu daerah tertentu malah udah 5 kali lipat, ada yang 4 kali lipat, ada yang Kan cewek banyak ya, Dok ya?
Tapi kan tadi kalau dia mau ke tempat pelacur laki-laki, perempuan kan udah nggak bisa ereksi. Nggak bisa bangun juga ya. Tapi kan istrinya harusnya dong ikut menyenangkan suami dong, gimana caranya? Bisa lah. Nah tapi juga bahkan banyak juga dok yang bini misalnya udah cakep bininya, terus laki-lakinya mana-mana juga gitu kan dok ya. Ya tadi karena dia nggak pernah dapat pengakuan dari orang tuanya waktu kecil pasti. Apanya? Gurunya dia. Suaminya? Iya. Oke. Itu pengakuan penting sekali lah dari orang tua. Ya. Jadi dia mau dapat pengakuan dong dari yang cewek itu. Dibilang wah kamu mantep gitu. Mungkin Dari orang tua atau dari istrinya? Dari istrinya juga kali. Karena nggak ada waktu dari kecilnya nggak ada, jadi dia nyari-nyari. Kalau istrinya sedikit. Dan istrinya nggak juga memberikan pengakuan terhadap suaminya ya. Di luar orang banyak yang ngakuin gitu ya. Iya. Kan kalau mereka sandiwara semua, kan saya pernah pegang lokalisasi WTS. Oke. Gimana kan dok? mereka sandiwara. Sedih banget loh. Sandiwara tuh maksudnya drama aja? Ya, pura-pura aja. Pura-pura. Paling ganteng, paling apa, padahal dok memuntah. Dan saya nanganin mereka. 3 tahun saya ngurusin. Iya. Ya demi lakinya seneng gitu aja berarti ya? Iya. Dapat duit kan? Iya. Pura-pura aja, sandiwara lah. Iya. Tapi itu kan pengakuan, walaupun mungkin lakinya juga tahu itu. Tapi kan kayak pengakuan gitu. Makanya ini penting banget ketahanan keluarga sekali lagi untuk pencegahan ya. Saya punya kesimpulan dok, ada 2. Perempuan itu butuhnya perhatian, laki-laki itu Cinta. butuhnya diakui. Ya diakui dan spermanya harus keluar. Oh itu nggak di luar fisik ya dok ya, di luar fisik ya. Ini bicara hati ya. Perempuan butuh diperhatiin, laki-laki butuh diakuin. Pengakuan dan perhatian. Diakuin sama dia apa ya? Jadi Proud. kalau saya punya prinsip gini dok. Misalnya ada laki-laki banyak tuh, laki-laki teman-teman yang misalnya gombal. Wah kamu cantik deh. Lu salah bro, perempuan jangan lu perhatiin kayak gitu. Jangan lu akuin begitu. Laki suka digituin gitu kan. Perempuan sentuh tuh tadi bembengnya tadi gitu kan. Tapi Perhatiin. sayang juga penting, cantik dibilang cantik. Penting juga. Itu kan Sama. pengakuan dok kalau itu. Entar dulu sayang artinya. Kamu paling cantik, aku paling sayang sama kamu. Padahal karena tahu cantik nih bohong nih banget. laki gitu kan. Iya walaupun tahu sama, laki juga tahu. Dibilang gagah juga, istrinya juga tahu dia bohong. Iya. Wanita tunasusila bilang gagah juga bohong. Iya. Dan kenapa laki-laki ke cowok? Karena mereka tahu di mana titiknya yang disenengin laki, benar nggak? Iya. Makanya penting banget di mana sih 4 G-spotnya laki itu penting diajarin kalau kursus pranikah. Iya. Dok, dari semua pengalaman dokter menghadapi banyak sekali pasien-pasien LGBT yang akhirnya, tapi ini kan mereka karena pengen sembuh dok ya. Banyak yang pengen kembali ke fitrah, bukan sembuh. Pengen kembali ke fitrah ya. ya. Nanti kalau bilang sakit ada yang nggak setuju ya. Iya. Ya Nah, kan? apa kejadian atau mungkin fenomena-fenomena yang mungkin menarik dokter temukan di lapangan? Dokter kan langsung di lapangan nih. Iya. Jadi sebenarnya manusia itu mengakui bahwa Tuhan menciptakan hanya laki dan perempuan. Kenapa? Kalau cowok sama cowok nggak ada kan yang main pedang-pedangan? Cari lobang kan? Nah iya loh, bener kan? Bener, ujungnya ya fitrahnya lobang juga. Betul. Kalau cewek juga pakai alat bantu kan, penis-penisan. Iya. Setuju? Udah diciptain ya, Jadi ada lobang nih, ada batang gitu kan. Dan kita bilang makanya itu kembali ke fitrah, ya kan? Nah, kan manusia lahir dalam keadaan suci. Nah, ya itu masalah yang ini nih yang paling saya sedih itu dia datang. Saya kan waktu itu bantuin orang-orang yang benar-benar dia mau nggak ngerjain lagi atau nggak bisa kita bilang tebat ya. Pokoknya nggak ngerjain lagi deh perbuatan yang bikin merugikan dia kan. Merugikan Bikin dia, sakit. betul. Merugikan dia sendiri kok. Bukan hanya dia sendiri loh. Ya kalau mungkin Keluarganya kalau atau orang mau nanti bisa egois kan. nular-nular. Ya kalau orang mau egois kan urugikan orang lain bodo amat gitu kan. Ya. Ini minimal kita kasih tahu aja ini lu ngerugiin diri lo sendiri. Iya kan jadi sakit ya gitu. Dia datang, kita bantuin deh. Dia datang di gerobak dari Indonesia Jawa Tengah lah. Saya nggak sebut daerahnya. Karena di sana nggak ada kerjaan dia ngutin sampah tuh. Muda 30-an. Datang ke tempat praktek dokter. Iya. Jauh juga dok, belum dapat jauh banget di sana. Dia kan di sana mungut sampahnya. Oke. Dapat nggak tahu kasih tahu dari mana ke dokter Inong deh gitu ya kan. Itu bisa bantuin gitu. Dokter praktek di Duren Sawit. Waktu itu saya di Rumah Sakit Restu Cililitan. Masih di rumah sakit waktu itu. Saya sekarang juga di Rumah Sakit Permata Cibubur. Oh masih dok ya? Masih, sama satu lagi di praktek pribadi di Jakarta Timur ya. Di Duren Sawit tadi. Di Pinang Ranti. Pinang Ranti. Daerah Pinang Ranti ya. Itu juga saya sekarang dampingin juga mereka yang kemarin yang saya bilang anak 15 tahun ya, yang jualan dubur sama mulut.
datang nggak tahu mereka tahu dari mana ya, kita bantuin kalau emang mau biaya, kalau nggak bisa karena sifilis nggak dibayarin sama itu ya, Sama negara. nggak dibayarin negara ya, APBN nggak ada. nggak ada. Sifilis kan penyakit bikin sendiri tanda kutip. Iya. Nah terus dia bilang minta tolong dong dokter, ini anaknya cacat, kepalanya separoh, ya baru lahir, istrinya nangis terus ya. Kepala separuh gimana maksudnya, Dok? Nggak ada, kepalanya nggak normal gitu. Dia itu kena sifilis tiga orang, ya kan? Satu orang 700.000 kan. Obat HIV udah dibayarin negara 1,5 juta per bulan berarti untuk keluarga ini. Saya nanya kenapa bisa dapat gitu? Saya hobinya nyodomi laki-laki tunasusila tuh di suatu taman di Jakarta Timur. Jadi dia kerjanya di situ, bayarnya katanya 20.000 tuh, ya. Duburnya, ya kan? Nah, dia bilang nyesel banget ya, kenapa nggak dulu saya itu uang buat istri saya yang lagi hamil ya dok. Tapi saya tobat, beneran dokter tobat. Terus saya nanya sama istrinya, tobat nggak? Terima nggak tobat ini? Ya dokter, saya tahu dia tobat bener katanya. Saya tahu kok dia orangnya benernya baik. Jadi mau terima istrinya. Disayang ya, anak ini ya, umurnya mungkin tinggal beberapa bulan lagi. Karena kan nggak bisa. Kalau bayi kena HIV kan meninggal biasanya. Ya kan? Tapi udah dibayarin negara itu 1,5 juta per bulan. Tapi itu dia kena sifilis tiga-tiganya. Karena cacat begitu kan, anaknya juga sifilis. Tapi kalau sifilis kan bisa sembuh, Dok. Tapi kan bisa nggak ada gejala. Ya maksudnya tapi bisa sembuh kan? HIV yang nggak bisa sembuh kan? Iya, bisa tapi kalau ada udah pengobatannya kan ada betul, sifilis tapi kan? kalau udah kena di organ lain udah rusak ya nggak bisa dong yang rusak organnya. Itu kayak tadi udah cacat, ya kan? Ya tapi kan bisa, ya udah mau diminta disuntik kan, yaitu 1 kali suntik 700.000, ya. 1 kali suntik 700.000. Nah, terus beneran nih tobat, benar. Kenapa tobat? Beneran mukanya tobat. Iya dokter, maaf ya saya ngomong ini ya. Terakhir saya nyodomi itu katanya laki-laki tunasusila. Dianya mencret keluar kangkung. Oh my god. Dokter nggak sopan ya, saya nggak sopan ya ngomongnya. Oh my god. Saya ngomong aja nggak sopan kan? Iya. Gimana melakukan? Oh my god. Maaf ya, nggak beradab ya. Iya. Sorry, maaf. Iya. Ini ada, ini fenomena ini ada. Kalau yang tadi yang pasien-pasien saya yang pendampingan waktu yang di yang penjajah seksual yang laki-laki itu yang di Ancol saya 3 tahun, itu lubang-lubang loh. Jadi kayak ada terowongan dari jeep itu keluar terus kotorannya dari 0,5 meter gini bau Oh ya? Iya, nggak bisa diobatin, sedih ya. Sedih banget. Ini karena perilaku LGBT tadi. Nah iya. Kan pada ngerasa aman, pakai kondom juga perlindungan 26% ya. Gila. Lupa, Jadi lo teman-teman semua tolong ya buat teman-teman yang di sekelilingnya ada LGBT, kalau lo sayang sama mereka semua, selamatin mereka gitu loh. Nggak usah dilakuinnya gimana caranya. Jangan malah sok-sokan mendukung perilakunya mereka, mendukung hak asasinya mereka. Justru hak asasi mereka itu adalah mendapatkan kesehatan. Sama mendapatkan informasi yang benar. Yes. Ya, betul, setuju kan? Yes. Hak asasi mereka kalau saya nih, semua ya, para pelaku yang seks bebas yang di luar pernikahan itu harus tahu ini akibatnya apa, nggak pernah disampaikan. Itu hak asasi mereka harus tahu dengan sejelas-jelasnya. Terus ini ada satu lagi kasus yang sedih banget. Dia datang sama pacarnya di kursi roda, masih belum nikah. Pacarnya laki juga? Enggak, perempuan. Ya waktu itu dia pacarnya pakai jilbab malah ya kan, maksudnya dia kan beragama berarti kan, terus dia didorong gitu, ini dok kenapa merah semua sampai itu, saya udah lihat wah sifilis nih stadium 2. Apa vaginanya? Enggak, itu si lakinya didorong lemes banget, didorong pakai kursi roda, itu merah semua sampai telapak tangan semua. Itu sifilis stadium 2. Masih untung dia keluar, bisa nggak keluar nggak ada apa-apa loh, selama 20 tahun bisa. Tapi nanti kalau dia nikah nularin buat istrinya mah. Dia alhamdulillah keluar tuh. Terus dia dorong, terus ini siapa, saya tanya pacar saya. Pacarnya keluar dulu ya, Mbak keluar dulu. Iya, kamu udah itu sama dia, hubungan seks, udah zina sama dia. Enggak dok, mau aku jadiin istri. Supaya tetap perawan. Umurnya dia mahasiswa dari Indonesia bagian tengah ya, yang bapak ibunya petani, disekolahin dong ke Jakarta, dikuliahin kan anak pinter. Supaya dia jadi sarjana, nanti pulang bangun daerahnya, ya kan? Ya kan, bener kan? Udah taunya dok saya kenapa sifilis stadium dia nangis. Kamu kenapa bisa digini kok? Padahal kan sayang kamu nggak ini. Iya dokter, aku kira aman, pacarku 4, 3 laki semua itu. 3 laki 1 cewek. Iya. Pantesan nggak dipakai tuh cewek gitu. Bukan juga, dia yang pengen jadi. Dikiranya aman.
Ntar dulu, udah gitu. Logikanya udah gitu. pantesan gak dipakai dok, lebih masuk ke situ Ya dok. betul. Tiganya laki. Emang dia nggak mau pakai karena kan pengen nanti dia tetap rawan Dia gitu. 3 laki dok, yang 3 Iya. dipakai. Tapi dikiranya aman, itu dia karena pengetahuan nggak ada gitu loh. Dia nangis banget, terus kan harus disuntik tuh, HIV dibayarin negara. Tapi ceweknya nggak tahu. Nggak tahu. Dia punya pacar selingkuhannya laki 3. Kayaknya dikira Lo poligami, poligami malah laki. Terus saya kirim dong ke RSCM, minta tolong dong ini di korting gitu ya. Aku bilang sama yang kepalanya Dokter Hani Nilasari, kepalanya bagian infeksi menular seksual. 700.000 kan sekali suntik. Bisa 3 kali loh jarak seminggu ya. Berapa? 2,1 kan? Ya kan? 2,1 juta kan? Nah, udah gitu. Berarti udah gitu dia bilang tobat banget ya udah karena beneran dia tobat. Udah nikah sama yang itu akhirnya. Udah, alhamdulillah. Dan nikah. Sembuh tapi dok. Ya bukan sembuh, ya itunya kan sipilis sembuh, tapi kan HIV-nya minum terus obat. Diperiksa HIV juga, tahu nggak? Saya bayarin 700 kali 3, tunggu dulu 2. Dokter bayarin. Iya, karena dia mau tobat. Itu salah satu kami, saya ada uang untuk itu, untuk sosial. Ngumpulin dari teman-teman juga yang mau nyumbang, mereka yang mau kembali ke Fitra. Dari mana dokter? Dari itu sumbangan itu? Enggak juga, uang saya juga ada. Tunggu dulu, sekarang saya nanya kemana yang teriak-teriak Hak Azazi, bayarin. Iya. Oke. Iya. Lu ngomong aja kasasi. Giliran kayak begini lu gak mau tanggung jawab. Yes, oke. Siapa yang bayarin? Itu baru saya, belum yang teman-teman saya yang lain. Itu baru 1 pasien ya dan banyak banget loh. Jangan salah. Terus pemerintah kenapa harus bayarin HIV? Nah, sekarang kan penyebabnya dari LSL nomor 1. Giliran ada kampanye kondom. Iya, kondom nggak Salah melindungi 26% ahlinya. Kan? Iya. Terus kemana? Ini proxy war, economic burden namanya. Itu ya Dokter Muhammad Subuh yang bilang sama saya, dia ketua penyakit menular waktu itu di Kemenkes teman seangkatan saya, Dokter Muhammad Subuh. Dia bilang, "Nong nih economic burden nih. Gila kita habis kita." Tapi negara-negara Eropa gitu dok ya. Kan kaya. Tapi mereka malah melegalkan dok. Tapi kan mereka kaya, silakan aja. Apa intelijen mereka nggak ada yang kerja untuk itu, mencari tahu semua? Ya tapi kan mereka kaya, terserah. Mau berapa triliun bayarin nggak apa-apa, yang penting minum obat tiap hari, udah gue bayarin dah. Tapi negara kaya, kita apa? Emang kita negara kaya? Iya, kayaknya gitu loh. Kayaknya kaya. Iya. Tapi saya sedih banget lihat dia, kasihan. Ini anak pinter sekali. Dan karena ketidaktahuan, nggak ada informasi tadi. Makanya hak azazi mereka harusnya, semua hak azazi masyarakat, anak muda termasuk yang segala macam kelompok masyarakat harus tahu, ya kan? Iya. Dan untuk anak juga ada loh pendidikannya biar nggak mengalami kejahatan seksual. Iya.